Sudah, moderator. Oke, baik. Para kelompok 5, maka waktu presentasi yang 15 menit dimulai dari kelompok 5 memulai dan untuk tambahan waktunya 2 menit. Kepada kelompok 5, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Tiara dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi mengenai change theory dengan judul Merangkai Harapan di Tengah Euforia Perubahan. Bisa di next. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Lailatul Rahma dengan akhiran NIM 14, lalu saya sendiri Kania Dia Lutfi dengan akhiran NIM 32, dan yang terakhir Fahar Labib Zahori dengan akhiran NIM 79. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan yang menuntut keberanian meninggalkan kebiasaan lama dan membangun semangat. Fase pasca perubahan merupakan titik krusial di mana individu atau organisasi harus mampu mengelola emosi dan menjaga konsistensi. Perayaan keberhasilan sering menjadi simbol dan penghargaan atas proses panjang yang telah dilalui. Namun, dalam euforia perayaan, banyak yang terlena hingga melupakan bahwa perubahan bukanlah akhir perjalanan. Perayaan seharusnya tidak hanya menjadi pelampiasan rasa lega, tetapi juga ruang refleksi dan penguatan komitmen demi menjaga keberlanjutan perubahan. Dengan mengelola harapan secara tepat, perubahan dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang, bukan sekadar momen sesaat. Bisa di next. Lalu selanjutnya yaitu makna pesta perubahan. Pesta perubahan bukan sekadar seremoni, tetapi simbol yang merepresentasikan perjuangan, dedikasi, dan kolaborasi selama proses transformasi. Ia menjadi ruang reflektif bagi individu dan kelompok untuk merenungkan perjalanan yang telah dilalui, dari tantangan yang diatasi hingga kebiasaan lama yang ditinggalkan. Nah, pesta perubahan juga berperan sebagai penanda dimulainya fase baru, menegaskan bahwa perubahan bukan garis akhir, melainkan titik transisi menuju tantangan berikutnya. Ketika dipahami dengan tepat, pesta perubahan tidak hanya menciptakan kebahagiaan sesaat, tetapi menumbuhkan rasa syukur, semangat kolaboratif, dan kesiapan mental menghadapi perubahan berikutnya. Dengan kesadaran penuh, perayaan menjadi penguatan fondasi agar perubahan yang dicapai bertahan lama dan membawa dampak positif yang lebih luas. Bisa di next. Selanjutnya yaitu pesta perubahan sebagai wujud apresiasi dan konsolidasi. Pesta perubahan merupakan bentuk apresiasi yang layak atas usaha dan dedikasi selama proses perubahan berlangsung. Sebagai wujud penghargaan, pesta menegaskan bahwa setiap langkah, sekecil apapun itu, memiliki arti penting dan layak dirayakan. Selain itu, pesta perubahan berfungsi sebagai alat konsolidasi yang menyatukan berbagai individu dengan latar belakang beragam, meruntuhkan sekat formalitas, dan memperkuat hubungan sosial. Konsolidasi ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat visi bersama, menyegarkan komitmen, dan memastikan keselarasan dalam menghadapi masa depan. Apresiasi tanpa konsolidasi bisa membuat perubahan terasa hampa, sedangkan konsolidasi tanpa apresiasi bisa mengurangi semangat. Keduanya perlu berjalan beriringan agar perubahan tidak hanya berhenti sebagai perayaan sementara, tetapi menjadi pijakan kokoh untuk perjalanan berikutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bahaya dari euforia yang berlebihan. Euforia sebagai respon emosional terhadap pencapaian adalah hal yang wajar. Namun, apabila tidak dikendalikan secara tepat, kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan perubahan. Rasa puas yang muncul terlalu dini berpotensi menurunkan semangat untuk terus bertumbuh, bahkan dapat menghambat langkah-langkah perubahan berikutnya. Salah satu konsekuensi yang paling sering terjadi adalah hilangnya sense of urgency, yaitu rasa mendesak yang penting untuk menjaga momentum perubahan. Selain itu, euforia yang tidak dikelola juga dapat mengurangi motivasi dalam menetapkan tujuan baru, menemukan budaya kerja yang stagnan, dan membuat individu maupun organisasi terlalu nyaman dengan pencapaian sebelumnya. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola emosi, khususnya dalam menghadapi keberhasilan, menjadi sangat penting agar kita tetap mampu mengambil keputusan secara rasional dan strategis demi kelangsungan perubahan.
Selanjutnya, di sini ada menjadikan perayaan sebagai ruang evaluasi dan pembelajaran. Perlu dipahami bahwa perayaan atas suatu keberhasilan bukan hanya sebagai ajang selebrasi semata, melainkan juga sebagai ruang evaluasi dan pembelajaran. Dalam konteks perubahan, perayaan idealnya dimanfaatkan sebagai momen reflektif, yaitu sebuah kesempatan untuk meninjau kembali proses yang telah dilalui secara kritis. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengenali kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan perubahan, serta memahami dinamika kerja di dalam tim atau organisasi. Perayaan yang dilakukan secara reflektif dapat memberikan beberapa manfaat, seperti menjadi ruang aman untuk evaluasi jujur dan terbuka, mendorong budaya refleksi dan psychological safety, dan memicu pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Selain itu, proses evaluasi yang dilakukan sebaiknya tidak hanya bersifat lisan, tetapi juga terdokumentasi secara sistematis untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di masa depan. Selanjutnya, ada mengelola harapan sebagai bagian dari perubahan. Harapan adalah elemen penting yang dapat mendorong semangat menuju kondisi yang lebih baik. Namun, harapan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kekecewaan, bahkan memperlemah motivasi. Beberapa resiko dari harapan yang tidak realistis, di antaranya ada ekspektasi terlalu tinggi dapat memicu frustasi, lalu ketidakpastian terhadap tantangan memicu kegagalan, dan harapan irasional bisa melemahkan semangat saat hasil tidak instan. Dan maka dari itu, pengelolaan harapan perlu dilakukan secara hati-hati, antara lain dengan menetapkan tujuan jangka pendek atau quick wins dan jangka panjang. Kemudian, komunikasikan hambatan dan potensi kegagalan secara terbuka, dan terakhir, bangun budaya adaptif yang siap menghadapi perubahan non-linear. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada menjaga keberlanjutan perubahan. Yang pertama ada faktor kunci keberhasilan perubahan, yaitu budaya organisasi fleksibel dan keterlibatan karyawan aktif. Budaya yang terbuka terhadap perubahan membuat organisasi lebih mudah beradaptasi. Karyawan yang terlibat aktif akan merasa memiliki dan berkontribusi dalam proses perubahan. Kemudian nilai dan praktik baru harus menjadi bagian dari perilaku individu dan kelompok. Agar perubahan bertahan lama, kebiasaan baru harus melekat dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya sekedar formalitas di atas kertas. Kemudian yang kedua, strategi keberlanjutan. Ada monitoring dan evaluasi perubahan. Proses ini penting untuk mengecek kemajuan dan mengidentifikasi kendala agar bisa dilakukan penyesuaian. Kemudian ada sistem kontrol formal, yaitu ada sistem penghargaan dan evaluasi kinerja, dan informal, yaitu budaya dan nilai organisasi. Kemudian yang ketiga ada adaptasi terhadap perubahan teknologi sosial, dan ekonomi. Dunia terus berubah, organisasi yang sukses adalah yang mampu menyesuaikan strategi dan kebijakannya dengan dinamika lingkungan. Next. Kemudian menutup perubahan dengan bijaksana. Yang pertama, penutupan perubahan dengan menghargai proses, usaha, dan hasil yang dicapai. Mengakui kerja keras tim, memberikan penghargaan moral, dan memperkuat motivasi. Kemudian yang kedua, komunikasikan hasil akhir kepada semua pihak. Transparansi penting agar semua pihak memahami pencapaian dan dampak dari perubahan itu sendiri. Dan yang ketiga, perubahan adalah siklus keberlanjutan, bukan satu kali peristiwa. Pandangan ini mendorong organisasi untuk terus belajar dan berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, budaya pembelajaran dan adaptasi. Perbarui strategi, struktur, dan prosedur sesuai kebutuhan zaman. Dunia berubah, maka organisasi harus selalu memperbarui pendekatan mereka agar tetap relevan. Dan yang kedua, siap menghadapi disrupsi budaya kerja yang tahan lama dan fleksibel. Organisasi dengan budaya kerja yang adaptif lebih mampu bertahan di tengah perubahan besar atau krisis. Next. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Perubahan adalah bagian dari proses yang berkelanjutan dalam kehidupan organisasi dan individu. Keberhasilan perubahan tidak boleh dinikmati secara emosional, tetapi harus dianggap sebagai momentum evaluasi dan pembelajaran.
Euforia dapat menyebabkan kepuasan semu dan menghambat kemampuan untuk beradaptasi jika tidak dikontrol. Oleh karena itu, mengelola harapan yang realistis, meningkatkan komitmen tim, dan membangun budaya organisasi yang siap menghadapi perubahan masa depan sangat penting. Organisasi dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tangguh menghadapi tantangan yang terus berubah dengan menutup perubahan secara bijaksana dan menjadikannya bagian dari siklus pembelajaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas presentasinya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Zahra Ayu Safitri dipersilakan. Baik, terima kasih, Nazwa. Saya Zahra Fitri dari kelompok 10, izin bertanya kepada kelompok yang telah presentasi. Dalam proses perubahan organisasi, bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa euforia telah berubah menjadi jebakan stagnasi? Kepada kelompok 5, apakah pertanyaannya sudah dimengerti? Sudah, moderator. Baik, selanjutnya kepada Nazwa Bilkisti dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Kecil suaranya Nazwa. Suara saya terdengar? Baik, mungkin karena Nazwa berkendala, boleh kepada Arik terlebih dahulu. Oke, terima kasih moderator. Kemudian perkenalkan, saya Rifat Rohman dari kelompok 2. Tadi kan disebutkan bahwa perubahan bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari tantangan baru. Nah, menurut kalian, bagaimana seharusnya organisasi mempersiapkan mental karyawan agar tidak hanya siap dengan perubahan awal, tetapi juga dengan proses lanjutan yang tidak terduga? Baik, kepada kelompok 5, apakah pertanyaan ini bisa dimengerti? Bisa, moderator. Baik, selanjutnya kepada Nazwa dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik. Kita tahu bahwa perubahan itu harus berkelanjutan ya. Menurut kelompok 5, apakah cukup hanya dengan melakukan evaluasi pasca perubahan untuk menjamin bahwa perubahan tersebut akan terus berjalan dan berdampak secara jangka panjang? Jelaskan alasannya. Baik, kepada kelompok 5, apakah pertanyaannya bisa dimengerti? Bisa, moderator. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kepada Ibu Tiara dan Pak Makmuri, apakah ada pertanyaan, Ibu dan Bapak? Oke, saya izin bertanya ya. Sebelumnya mohon maaf, ini suara saya agak bindeng sedikit ya, emang lagi flu. Eh, kita kan kalau misalnya kalian punya TikTok, pasti pada punya TikTok ya. Suka ada tuh yang sekarang viral itu, eh, yang jualan-jualan online gitu, tiba-tiba viral. Waktu itu pernah saya tahu eh, Tugu Jogja tuh tiba-tiba viral karena hostnya pakai pakai apa? Pakai kayak badut-badut gitu. Terus sekarang tuh kalau nggak salah yang lagi viral itu batik karena hostnya tuh cakep. Nah jadi viral gitu kan. Kalau misalnya viral-viral gitu kan pasti mereka jualannya juga kan makin makin melonjak gitu ya. Nah, eh, menurut pendapat kelompok 5, bagaimana kalian dari tersebut menanggapi perubahan lonjakan-lonjakan tersebut gitu. Karena kita tahu kan kalau misalnya sesuatu yang viral terus tidak kita manage juga nanti lama-lama hilang sendiri gitu ya. Mungkin seperti itu ya.
Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kepada kelompok 5, apakah pertanyaannya bisa dimengerti? Sudah cukup jelas, moderator. Baik, kepada kelompok 5 dipersilakan untuk berdiskusi untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Selanjutnya kepada kelompok 4, apakah sudah siap? Sudah siap, moderator. Baik, langsung saja kepada kelompok 4, waktu presentasi selama 15 menit, dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Makmuri, Ibu Tiara, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan Pesta Perubahan dan Manajemen Harapan. Next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Keisha Putri Zalika Omar, dengan akhiran NIM 18. Kemudian ada rekan saya yaitu Nita Putri Lestari dengan akhiran NIM 70, dan Audrey Syahada Maulia dengan NIM akhiran 75. Next. Pendahuluan. Setiap orang memaknai setiap perubahan berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa perubahan tersebut merupakan suatu pesta yang harus diterima dan dirayakan dengan sukacita, dan ada pula yang menganggap bahwa perubahan adalah suatu bencana yang ditakuti dan ditolak keberadaannya. Mungkin ada benarnya bahwa masyarakat tradisional lebih cerdas memaknai perubahan. Bagi mereka, perubahan sudah ada yang mengatur dan perubahan adalah alat sang pencipta untuk membentuk kehidupan yang lebih baik agar manusia makin mengenalnya. Dan adanya dua sikap pernyataan di atas, maka pada bab ini akan membahas dua topik baru, yaitu bagaimana merancang agar perubahan dijadikan suatu yang menyenangkan, dan bagaimana mengatasi serta mengenal pihak-pihak yang enggan datang ke pesta itu karena resisten terhadap perubahan. Next. Merancang sebuah pesta. Untuk merancang sebuah pesta dibutuhkan topi pesta. Topi pesta merupakan singkatan untuk menciptakan suasana pesta yang kita kehendaki, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada tujuan atau pesan, yang kedua ada organizer, yang ketiga peralatan pesta, yang keempat itu informasi, yang kelima penghibur, keenam suasana, ketujuh tata tertib, dan kedelapan artistik. Next. Yang pertama, tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Tujuan dari pesta ini adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. Kedua, organizer. Dalam suatu perencanaan dibutuhkan suatu tim khusus yang merancang suasana dan acara. Ketiga, peralatan pesta. Dibutuhkan adanya peralatan-peralatan pendukung seperti layaknya sebuah pesta, emblem, slogan, dan yang lebih penting adalah orang. Yang keempat, informasi. Dari semua itu, ada satu yang penting, yaitu penyebaran informasi. Informasi bersifat memberitahu, memberi semangat, menyortir, dan mendidik. Yang kelima, ada penghibur. Dalam suatu pesta, penghibur bertujuan agar para tamu yang datang bisa terhibur dan senang dengan pesta tersebut. Yang keenam, ada suasana. Untuk menjamin agar semua orang merasa terundang dalam pesta tersebut, harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang ketujuh, tata tertib. Untuk menjadikan perubahan sebagai sebuah pesta, dibutuhkan tata tertib yang dimengerti dan disepakati semua pihak. Keempat, artistik. Sebuah pesta harus menarik dan artistik, tidak boleh sekadar asal jadi ataupun menjalankan target saja. Next. Menciptakan atmosfer untuk perubahan. Yang pertama, itu gunakan bahasa tubuh yang bersahabat. Bahasa tubuh yang bersahabat akan sangat membantu orang-orang merasa nyaman berada di sekitar Anda. Yang kedua, gunakan simbol-simbol perubahan. Manusia berkomunikasi dengan simbol-simbol. Manusia dapat memahami simbol-simbol itu dengan baik, dan semakin tinggi tingkat yang dicapai seseorang, akan semakin simbolik komunikasinya. Yang ketiga, gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan hormati. Orang-orang ketiga yang kredibel punya keahlian khusus, jujur, dikenal luas, dan enak dilihat. Dapat digunakan atau dimintakan bantuannya untuk mencairkan suasana. Yang keempat,
Berikan pelatihan lintas sektoral. Kemampuan untuk berubah akan sangat ditentukan oleh input yang mereka miliki. Pelatihan adalah alat yang bagus untuk mengisi kepala para pengikut. Apabila diberikan secara lintas sektoral, sehingga mereka paham apa yang terjadi di divisi atau unit bisnis lainnya. Yang kelima, kirim mereka keluar. Pada dasarnya, manusia memang senang diajak jalan-jalan dan melihat hal-hal baru yang terjadi di luar, sikap seseorang bisa menjadi lebih positif. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang keenam, temukan kehebatan bawahan. Kita harus membuka kuping lebar-lebar untuk mencari kehebatan-kehebatan atau karya-karya luar biasa yang dilakukan kolega, anak buah, atau bawahan-bawahan kita. Yang ketujuh, ganti bagian-bagian tertentu. Mulailah perubahan dengan mengganti bagian-bagian fisik tertentu dalam perusahaan. Atmosfer baru ini harus diikuti langkah-langkah yang jelas serta visi yang dimengerti oleh semua pihak. Yang kedelapan, tumbuhkan kepercayaan. Perubahan pasti menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Maka sedari awal bekerjalah dengan kepercayaan. Karena semakin besar kepercayaan, akan semakin besar pula kemungkinan untuk tercipta perubahan. Yang kesembilan, berikan ownership perubahan pada mereka. Perubahan memang agenda penting bagi kita, tetapi perubahan tidak akan pernah berhasil dengan baik bila hanya menjadi milik kita sepenuhnya. Berikan atau alihkan kepemilikan atau ownership perubahan itu dari tangan Anda lalu kepada seluruh karyawan. Yang ke-10, tunjukkan bahwa perubahan menguntungkan semua pihak. Pemimpin harus mampu menunjukkan pada semua bawahannya bahwa perubahan jika berhasil akan sangat bermanfaat bagi mereka semua. Yang ke-11, lakukan pertemuan rutin. Pertemuan yang dirancang secara rutin, efektif, dan menyenangkan dapat memperlancar arus perubahan. Next. Untuk lebih mengetahui bagaimana cara mengelola perubahan, kita perlu mengetahui manajemen harapan itu sendiri, karena harapan adalah modal untuk merangsang perubahan. Jika tujuannya melibatkan mereka sebagai salah seorang dalam perubahan itu sendiri, tetapi akan menjadi beban manakala peserta pasif dan hanya menunggu atau mendengar. Sebagian besar orang memiliki harapan yang realistis. Masih banyak orang yang menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasi dan harapan menimbulkan kekecewaan atau kepuasan manakala ia bertemu dengan realitas. Pemimpin perubahan tentu tidak dapat memenuhi harapan semua orang. Selain karena harapan setiap orang berbeda-beda, terkadang ditemui sejumlah orang yang datang dengan harapan yang berlebihan atau tidak realistis. Dengan kata lain, manusia mampu menyesuaikan terhadap harapan-harapannya, sehingga lebih siap menerima realitas yang berada di bawah harapannya semula, sepanjang ia dapat mengerti faktor-faktor penyebab yang dapat diterima oleh akal. Next. Sebagai makhluk yang belajar dan punya daya nalar, manusia tidak akan membiarkan harapannya melambung tinggi lebih dari seharusnya. Dalam hal ini, manusia bertindak layaknya seorang ilmuwan yang mencari tahu sebab-sebab terjadinya sesuatu yang kurang menguntungkan. Teori atribusi menjelaskan bahwa sikap ingin tahu itu menemukan kesadaran-kesadaran baru mulai sejumlah hal yang dapat dideteksi. Dalam hal ini, teori atribusi memperkenalkan penyebab seperti locus of control, durasi, dan kemampuan mengendalikan. Locus of control merujuk pada letak kendali seseorang terhadap suatu peristiwa. Apakah individu merasa bahwa dirinya memiliki pengaruh atas apa yang terjadi? Ini disebut sebagai faktor internal, ataukah ia percaya bahwa segala sesuatu ditentukan oleh faktor eksternal seperti nasib atau lingkungan. Yang kedua ada durasi. Durasi yaitu sejauh mana penyebab suatu keadaan dianggap bersifat tetap atau sementara. Yang ketiga ada kendali, yaitu menggambarkan seberapa besar seseorang percaya bahwa suatu keadaan dapat dikendalikan. Mereka yang merasa masih bisa mengendalikan atau mempengaruhi situasi akan lebih optimis dan siap bertindak, sedangkan yang merasa tidak memiliki kendali akan cenderung menyerah. Next.
Lalu ke struktur gerakan harapan. Struktur gerakan harapan dimulai dengan adanya seorang pemimpin memberikan stimulasi kepada audiens tentang perlunya perubahan. Harapan dapat menimbulkan dorongan-dorongan jika dipicu dengan rasa tidak puas terhadap kondisi sekarang. Ada dua hal yang membuat manusia tidak puas terhadap kondisi sekarang, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang datang dari luar. Misalnya negara lain seperti Malaysia, yang dulu berada jauh di bawah kita tingkat kesejahteraannya, sekarang ternyata jauh lebih sejahtera, lebih kaya, lebih tertib, dan sebagainya. Gap ini bisa menimbulkan dorongan terjadinya perubahan dengan desakan-desakan penting. Sementara itu, untuk faktor internal yang mampu menggerakkan perubahan dapat berupa seperti merasa diperlakukan tidak adil, merasa bisa lebih baik, dan sebagainya yang datangnya dari diri sendiri. Gerakan yang telah dilakukan tersebut akan berhenti ketika seseorang merasa sudah memperoleh apa yang ia inginkan berupa insentif objek. Tetapi bisa juga berhenti sebelum semua dicapai karena manusia tersebut mengalami keputusasaan dan merasa upayanya sia-sia. Next. Selanjutnya ada mencegah keputusasaan. Untuk memelihara harapan agar terus bergerak, pemimpin perubahan harus melakukan upaya-upaya yang bersifat pencegahan terhadap rasa putus asa para pengikutnya. Ada dua tekanan yang dapat mengakibatkan seorang kehilangan asa, yaitu keletihan atau getting tired, dan hilang arah atau getting lost. Yang pertama ini ada keletihan atau getting tired. Manusia menjadi letih karena perubahan bukanlah sekedar transformasi organisasi atau yang disebut dengan reorganisasi. Perubahan pada dasarnya menyangkut manusia, yaitu perubahan tentang cara berpikir dan bertindak. Keletihan bisa terjadi secara fisik maupun mental atau psikologis. Untuk yang kedua itu ada hilang arah atau getting lost. Perubahan pada dasarnya adalah sebuah perjalanan maraton yang panjang dan meletihkan. Transformasi manusia, organisasi, dan peralatan membutuhkan semangat, kerja keras, dan konsistensi. Next. Selanjutnya ada menciptakan harapan-harapan baru dan membangun optimisme. Harapan memberikan dorongan dalam perubahan. Seorang pemimpin harus kreatif menciptakan impian-impian. Untuk memelihara harapan agar terus hidup dan berkembang, pemimpin perlu menunjukkan progres melalui hal-hal yang dapat dilihat secara kasat mata. Pemimpin pada dasarnya adalah orang khusus yang bekerja dengan visi, dan dengan visi itu, seorang pemimpin mampu melihat dengan mata atau yang disebut dengan possibility, yaitu sesuatu yang belum terlihat secara kasat mata, tetapi tampak terang di otaknya. Visi ini tentu tidak seterang itu terlihat di mata para pengikutnya. Para pengikut melihat progres dunia ini melalui mata persepsi, yaitu apa yang secara real terlihat di depan mata mereka. Pemimpin dapat menggunakan komunikasi simbolik atau membangun hal-hal yang tampak secara kasat mata untuk menunjukkan progres sehingga pengikut-pengikutnya tetap bersemangat. Next. Selanjutnya ada ancaman di balik harapan. Manajemen harapan menjadi sangat penting mengingat tidak semua harapan itu dapat dipenuhi. Terlebih lagi, tidak semua harapan itu muncul sebagai respons terhadap janji-janji yang diucapkan para pemimpin. Di balik itu semua, perlu diketahui bahwa cara berpikir para pengikut atau bawahan sangat dipengaruhi oleh mitos-mitos perubahan. Mitos-mitos itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada perubahan selalu ditandai dengan kehidupan yang lebih baik. Mayoritas orang percaya perubahan harus membawa kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, perubahan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang muda. Perubahan memang diminati oleh kaum muda dan dirasakan sangat beresiko oleh kaum tua. Tetapi atas dasar ini tidak dapat disimpulkan bahwa kaum tua selalu anti perubahan. Yang ketiga, perubahan hanya dilakukan jika ada masalah serius. Banyak orang berpandangan perubahan atau manajemen perubahan hanya dipakai pada saat suatu institusi sedang menghadapi masalah besar. Next. Yang keempat, perubahan dilakukan untuk melanjutkan pemimpin pendahulu. Penggantian pimpinan di mana juga ditunjukkan bukan sekedar untuk memensiunkan atau mempromosikan pemimpin lama pada posisi yang lebih tinggi lagi, melainkan merupakan upaya otoritas untuk meremajakan organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, perubahan berarti PHK. Pada akhir abad ke-20, perubahan hampir selalu diikuti dengan program PHK. Istilah ini dikenal dengan downsizing, yang artinya perampingan atau pengurangan beban, termasuk jumlah SDM yang dinilai telah terlalu besar. Next.
Kesimpulan yang dapat diambil, perubahan adalah keniscayaan yang dapat dimaknai secara positif sebagai sebuah pesta yang mengundang semua pihak untuk berpartisipasi dengan sukacita. Agar perubahan terasa menyenangkan dan tidak menakutkan, dibutuhkan perencanaan yang matang melalui konsep topi pesta yang mencakup tujuan, organizer, peralatan, informasi, penghibur, suasana, tata tertib, dan artistik. Manajemen harapan menjadi aspek penting dalam proses perubahan. Harapan yang realistis dapat menjadi pendorong perubahan, sementara harapan yang berlebihan bisa menimbulkan kekecewaan. Dengan memahami teori atribusi dan membangun optimisme, pemimpin dapat menjaga semangat para pengikutnya agar tidak kehilangan arah atau merasa lelah dalam proses perubahan. Selain itu, pemimpin harus menyadari adanya mitos-mitos seputar perubahan yang bisa menyesatkan dan menciptakan ekspektasi keliru. Maka dari itu, penting untuk mengajak semua pihak melihat perubahan secara realistis dan belajar melepaskan cara berpikir lama agar mampu beradaptasi dengan yang baru. Terima kasih, itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas presentasinya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk langsung raise hand. Baik, kepada Ilham Hargo, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya untuk kelompok 5 itu adalah menurut kelompok 5, bagaimana sih cara menciptakan atmosfer perubahan yang kondusif dalam organisasi agar seluruh anggota merasa terlibat dan tidak terpaksa? Baik, kepada kelompok 4, apakah pertanyaannya bisa dipahami? Sudah dipahami, Najwa. Baik, Baik, selanjutnya kepada Vinata, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Vinata Anggraini dari kelompok 3. Tadi pada slide mencegah keputusasaan, di sana kan ada 2 tekanan yang mengakibatkan seseorang kehilangan putus asa, yaitu keletihan dan hilang arah. Pertanyaan saya itu, apakah ada faktor penyebab terjadinya seseorang keletihan sehingga menghentikan harapan? Baik, kepada kelompok 4, apakah pertanyaannya bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, Najwa. Selanjutnya kepada Salsabila, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya izin bertanya mengenai menurut kelompok 4, bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengetahui apakah pengikutnya ini benar-benar mengerti visi perubahannya atau jadi bukan sekadar ikut-ikutan aja. Seperti itu. Baik, kepada kelompok 4, apakah pertanyaannya bisa dipahami? Bisa dipahami, Najwa. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kepada Ibu Tiara, apakah ada pertanyaan, Bu? Pertanyaannya yang sama saja seperti kelompok sebelum. Baik, terima kasih Ibu Tiara. Selanjutnya kepada kelompok 4, dipersilakan untuk mendiskusikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman dan Bu Tiara. Selanjutnya kepada kelompok 5, apakah sudah siap jawabannya? Sudah, moderator. Baik, langsung saja kepada notulis, dipersilakan untuk membacakan pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Baik, izin. Saya selaku penulis ingin membacakan pertanyaan untuk kelompok 4, untuk kelompok 5, sorry. Pertanyaan yang pertama oleh Zahra Isafitri dari kelompok 10. Pertanyaannya adalah dalam proses perubahan organisasi, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa euforia telah berubah menjadi jebakan stagnasi? Baik, sebelumnya izin menjawab. Terima kasih kepada moderator Tuansi dan juga Zara Ayu yang sudah bertanya. Sebenarnya tanda-tanda euforia telah berubah menjadi jebakan stagnansi itu nggak terlalu langsung kelihatan. Tapi kita bisa mulai merasa ada yang aneh ketika tim mulai terlalu sering bilang kita udah bagus kok atau yang kemarin aja udah cukup. Waktu itu terjadi, biasanya semangat untuk bertanya, mengkritisi, atau mencoba hal baru mulai meredup. Yang tadinya perayaan keberhasilan bikin kita semangat, lama-lama berubah jadi semacam nostalgia. Kita lebih sering ngomongin pencapaian kemarin dibandingkan mikirin langkah ke depan. Dan itu pelan-pelan bisa bikin
tim jalan di tempat tanpa sadar. Stagnansi itu nggak datang dengan alarm keras. Dia datang diam-diam, dibungkus dengan perasaan puas. Rapat tetap jalan, kerja tetap lancar, tapi nggak ada lagi tantangan baru yang memicu pertumbuhan. Kalau orang-orang mulai enggan mencoba ide karena takut mengganggu yang udah berhasil, itu juga tanda kita udah mulai masuk ke zona nyaman yang berbahaya. Jadi penting banget untuk tetap jaga ruang obrolan yang jujur dan terbuka. Pemimpin dan tim perlu terus nanya ke diri sendiri apa yang belum kita lakukan, atau kalau kita mulai dari nol hari ini, apakah yang kita lakukan sekarang masih relevan. Nah, dari situ kita bisa tahu apakah kita sedang maju atau hanya sedang menikmati diam. Itu saja untuk Zahra Ayu, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih sudah terjawab, Rahma. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Nurulens. Baik, untuk yang selanjutnya ada pertanyaan dari Arif Fatur Rahman dari kelompok 2. Menurut kelompok 5, bagaimana seharusnya organisasi mempersiapkan mental karyawan agar tidak hanya siap dengan perubahan awal, tetapi juga dengan proses lanjutan yang tidak terduga? Baik, terima kasih Natalis atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Arik. Pertanyaannya yaitu bagaimana seharusnya organisasi mempersiapkan mental karyawan agar tidak hanya siap dengan perubahan awal, tetapi juga dengan proses lanjutan yang tidak terduga. Jadi, menurut kami perubahan itu memang seperti titik start baru, bukan finish line. Jadi, walaupun sudah berhasil melewati satu perubahan, biasanya akan muncul tantangan lain yang mungkin tidak terduga. Nah, supaya karyawan nggak gampang kaget atau stres, organisasi itu perlu ngajarin mereka buat punya pola pikir yang luas, yang siap banget sama perubahan kapanpun itu datang. Nah, selain itu, komunikasi juga penting banget. Jangan cuma pas awal perubahan doang rame ngobrolnya, tapi harus rutin kasih info dan update biar karyawan tuh ngerti arah tujuannya. Dan yang terakhir itu penting juga buat punya suasana kerja yang sportif, yang bikin karyawan itu nggak merasa berbahaya gitu buat belajar dari kesalahan. Jadi pas ada masalah baru, mereka udah siap mental dan nggak gampang menyerah. Untuk Arik, apakah jawabannya sudah jelas? Iya, sudah jelas kan ya. Terima kasih. Baik, saya kembalikan pada Notulis. Terima kasih juga, Arik. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan dari Nazwa Bilkisti dari kelompok 8. Dalam konteks keberlanjutan perubahan organisasi, menurut kalian apakah cukup hanya dengan melakukan evaluasi pasca perubahan untuk menjamin bahwa perubahan tersebut akan terus berjalan dan berdampak jangka panjang? Jelaskan alasan dalam menjaga keberlanjutan perubahan. Baik, izin menjawab. Jawabannya tidak cukup karena melakukan evaluasi saja setelah perubahan tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan proses transformasi. Keberlanjutan memerlukan lebih dari sekedar penilaian. Keberlanjutan menuntut adanya tindak lanjut konkret. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala, tidak hanya sekali saja pasca perubahan. Karena lingkungan organisasi terus berubah, maka keberlanjutan perubahan memerlukan pemantauan rutin dan kemampuan adaptif. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pimpinan untuk menjadikan evaluasi sebagai bagian dari siklus belajar organisasi, bukan sebagai penutup proses. Apakah sudah jelas jawabannya, Nazwa? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Tiara. Bagaimana menanggapi lonjakan perubahan di media sosial yang tiba-tiba menjadi viral agar dapat memanage dan menyikapi perubahan tersebut dengan baik? Baik, terima kasih kepada tulis dan juga Bu Kiara. Izin jawab ya, Bu. Kalau dari hasil diskusi yang telah kelompok kami lakukan, itu eh, ketika dihadapkan pada sesuatu yang tiba-tiba viral, hal pertama yang paling penting adalah tetap tenang. Karena viralitas sendiri seringkali datang tanpa aba-aba yang bisa berupa pujian, kecaman, perhatian besar, atau bahkan tekanan sosial. Nah, kemudian setelah itu coba pahami dulu kenapa sesuatu itu bisa viral. Apakah karena sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita ucapkan, atau hanya karena kebetulan kita terlibat di dalamnya. Kemudian kita juga harus melihat dampaknya ketika apakah viralitas itu memberikan dampak positif atau
malah memberikan dampak negatif. Nah, ketika memberikan dampak positif, kita bisa menjadikannya sebagai peluang dan cepat memanfaatkan momen dengan tepat sesuai dengan visi dan nilai organisasi yang kita jalankan. Kemudian, jangan asal ikut tren kalau nggak relevan. Tapi kalau viralnya justru berpotensi negatif, kita harus siap kasih klarifikasi yang jelas dan bijak supaya nggak salah paham di publik. Dan juga kita kalau merasa perlu minta maaf, lakukan juga dengan hati-hati. Nah, kemudian yang nggak kalah penting juga, jangan sampai viralitas mengubah kita jadi seseorang yang bukan diri kita. Karena viral itu cuma gelombang, kadang naik dan juga kadang reda. Yang paling penting adalah kita tetap punya arah dan prinsip yang jelas. Jangan biarkan perhatian sesaat mengganggu perjalanan panjang kita. Jadi intinya itu adalah kita harus tetap tenang, sadar, dan juga bijak, dan tetap menjadi diri sendiri. Karena dunia boleh berubah cepat, tetapi kita tetap bisa jadi jangkar untuk diri kita sendiri. Itu dari kelompok kami, apakah sudah menjawab, Mutiara? Oke, baik. Nanti saya menanggapi dari kelompok selanjutnya juga. Terima kasih, Mutiara. Saya kembalikan kepada penulis. Baik, karena semua pertanyaan telah terjawab, terima kasih kepada kelompok 5 serta teman-teman yang bertanya dan Bu Tiara. Selanjutnya kepada kelompok 4, apakah sudah siap? Sudah, Najwa. Baik, kepada Notulis dipersilakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan untuk kelompok 4. Yang pertama, pertanyaan dari Ilham dari kelompok 7, yaitu bagaimana cara menciptakan atmosfer perubahan yang kondusif dalam organisasi agar seluruh anggota merasa terlibat dan tidak terpaksa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ilham dari kelompok 7. Atmosfer perubahan yang kondusif itu dapat diciptakan dengan membangun suasana yang menyenangkan, inklusif, dan komunikatif. Pemimpin perlu menggunakan pendekatan budaya seperti simbol-simbol perubahan, bahasa tubuh yang bersahabat, serta komunikasi yang menyentuh emosi dan logika. Selain itu, pelibatan aktif semua pihak seperti melalui pelatihan lintas sektoral, pertemuan rutin yang menyenangkan, dan pemberian peran ownership kepada bawahan dalam proses perubahan membuat mereka merasa dilibatkan, bukan dipaksa. Atmosfer yang baik itu juga tercermin dari kepercayaan yang dibangun pemimpin melalui waktu, perhatian, dan kehadiran yang konsisten. Bila orang merasa dihargai dan didengar, mereka akan lebih terbuka menerima dan bahkan mendukung perubahan yang dilakukan. Untuk Ilham, apakah jawaban saya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih kelompok 4. Baik, yang berikutnya ada pertanyaan dari Vinata Anggraini dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, pada slide mencegah keputusasaan, di sana ada 2 tekanan yang mengakibatkan seseorang kehilangan atau putus asa, yaitu keletihan dan hilang arah. Nah, pertanyaannya, apakah ada faktor penyebab terjadinya seseorang keletihan sehingga menghentikan harapan? Baik, untuk pertanyaan Vinata dari kelompok 3, apakah ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang cepat merasa letih dan menghentikan harapan? Ada 3. Yang pertama itu perubahan yang tidak memberikan titik terangnya. Ada kalanya pemimpin memberikan titik terang yang terlampau jauh, yang tidak kunjung tiba dalam 1 tahun atau 2 tahun. Nah, dalam pengelolaan perubahan, pemimpin itu perlu menetapkan tujuan yang dapat dimengerti oleh banyak orang dan dirayakan bersama ketika suatu tahap berhasil dilewati. Yang kedua, faktornya itu terlalu sering berganti arah atau berganti pemimpin atau pimpinan. Pergantian pemimpin atau pimpinan yang berulang-ulang dalam tempo sekejap bisa mematahkan semangat anak buahnya. Biasanya ganti pemimpin disertai pergantian pandangan dan cara melihat suatu persoalan. Pergantian yang berulang-ulang ini bisa menimbulkan rasa frustasi dan keengganan bergerak. Yang ketiga, berjalan tanpa keyakinan. Ada beberapa alasan mengapa mereka berjalan tanpa keyakinan. Yang pertama itu perubahan bukan datang dari mereka sendiri. Yang kedua, mereka tidak diajak melihat dan merasakannya perubahan. Yang ketiga, ada cukup banyak cobaan yang terjadi di sepanjang perjalanan yang tidak dapat diatasi. Dan yang keempat, pemimpin kurang cukup punya waktu untuk mengontrol organisasi.
Untuk ini semua membuat para pengikutnya kehilangan energi dan cepat merasa letih sehingga bisa saja menghentikan harapan. Apakah sudah terjawab, Vinata? Sudah, terima kasih Nita. Baik. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan dari Salsabila Aulia dari kelompok 9. Bagaimana seseorang pemimpin bisa tahu apakah pengikutnya benar-benar mengerti visi perubahan, bukan sekedar ikut-ikutan? Baik, saya izin menjawab. Jadi, seorang pemimpin bisa mengetahui apakah pengikutnya benar-benar mengerti visi perubahan, bukan sekedar ikut-ikutan itu bisa diketahui dengan 3 indikator. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan oleh pengikut, apakah reflektif dan kritis atau hanya mengulang narasi pemimpin. Pertanyaan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menerima visi, tetapi juga memprosesnya dalam konteks peran mereka masing-masing. Sebaliknya, orang yang hanya ikut-ikutan akan bertanya seputar teknis dangkal, hanya bertanya karena disuruh, atau bahkan tidak bertanya sama sekali. Lalu indikator yang kedua yaitu inisiatif yang muncul. Apakah ada aksi nyata dari bawah atau hanya mengikuti instruksi? Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memahami tujuan, tetapi eh, tetapi juga tahu bagaimana mereka bisa berkontribusi secara aktif. Sebaliknya, jika pengikut hanya menunggu perintah atau bersikap pasif, kemungkinan besar mereka belum benar-benar menangkap atau memiliki visi tersebut. Lalu, indikator yang ketiga yaitu konsistensi sikap dalam menghadapi tantangan. Jika visi benar-benar dipahami, pengikut akan tetap melangkah, bahkan ketika pemimpin tidak sedang mengawasi. Pemahaman yang sejati terlihat dari kemauan untuk bergerak secara mandiri dan kolektif. Seperti itu, apakah sudah menjawab, Salsabila? Sudah terjawab. Terima kasih, Audrey. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Tiara. Bagaimana menanggapi lonjakan perubahan di media sosial akan sesuatu yang tiba-tiba menjadi viral supaya dapat memanage dan menyikapi perubahan tersebut dengan baik? Baik, izin menjawab, Bu Tiara. Jadi hal terpenting yang perlu dilakukan adalah memahami situasi secara menyeluruh. Apa yang terjadi, apa yang menjadi inti viralitas tersebut, siapa yang terdampak, serta seberapa luas jangkauan dan pengaruhnya terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Viralitas seringkali menciptakan tekanan sosial yang tinggi, tetapi bukan berarti semua tekanan itu harus diikuti tanpa pertimbangan. Yang paling penting, lonjakan perubahan yang bersifat tiba-tiba harus dikelola dengan tetap menjaga arah visi jangka panjang. Tidak semua hal yang viral harus direspon dengan perubahan total terhadap nilai atau strategi yang telah dibangun. Pada akhirnya, keberhasilan menyikapi perubahan yang viral terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan, terbuka dalam komunikasi, dan cerdas dalam memilah mana yang perlu direspon segera dan mana yang cukup dicermati dengan bijak. Seperti itu, Bu Tiara. Oke, baik. Silakan ditutup saja dulu kegiatan presentasinya, nanti saya tanggapi ya. Baik, terima kasih Bu Tiara. Karena semua pertanyaan sudah terjawab dan sesi presentasi juga sudah terlewati, maka izinkan saya untuk menutup sesi presentasi hari ini. Terima kasih kepada kelompok 5 dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Tiara dan Pak Mukmuri. Selanjutnya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi, kemudian notulen dan moderator. Beri aplaus buat semuanya ya. Oke, Em, kita berbicara tentang pesta perubahan ya. Pesta perubahan ini kenapa sih dikatakan pesta gitu ya? Kan kalau kalian dengar kata pesta itu kan berarti sesuatu yang wah gitu, sesuatu yang menarik gitu. Nah,
gitu. Ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang wah juga gitu. Tapi ingat lagi, kalau namanya pesta kan harus ada persiapan sebelumnya ya. Harus ada misalnya mau pesta pernikahan nih, kita cari-cari vendor buat dekor, cari-cari vendor buat catering. Nah, gitu juga namanya pesta perubahan. Pasti sebelum-sebelumnya ada yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai si pesta itu sendiri ya. Nah, saya menanggapi dulu terkait yang viral tadi ya. Banyak kondisi-kondisi sekarang yang apa ya, yang membuat viral gitu ya. Ada yang positif ke arah positif, ada yang ke arah negatif gitu ya. Kalau ke arah positif tentu kita harus harus mengapresiasi ya. Kalau misalkan kita sebagai pemimpin, kita harus mengapresiasi nih eh, bawahan-bawahan kita karena udah bisa mencapai yang positif gitu ya. Kita harus menghargai kecil itu gitu. Nah, dengan menghargai hal-hal kecil tersebut nantinya diharapkan membawa semangat lagi gitu, membawa semangat lagi agar agar bekerjanya lebih baik lagi gitu. Nah, tapi juga jangan terlena sama yang namanya dengan viral-viral itu. Tadi yang kelompok 5 juga menyatakan bahwa kita harus tetap tenang ya. Fokus dulu gitu ya. Kuncinya tenang dulu, fokus dulu, kita analisis dulu. Ini viralnya kenapa gitu. Nah, terus kita harus membuat planning-planning ya. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh kelompok 5 bahwa sebagai pemimpin kita harus punya planning ketika viral itu positif atau negatif, planningnya seperti apa. Kemudian kalau negatif, planningnya seperti apa. Itu yang harus kita kita lakukan. Kita harus siap dengan perubahan tersebut, gitu, ya. Nah, kemudian kunci dari si itu perubahan itu bisa terus berhasil, gitu ya. Nah, pertama kita harus konsisten. Kita harus konsisten, kemudian kita mau sebagai pimpinan kita harus merangkul semua karyawan gitu agar mereka mau berpartisipasi. Nah, bagaimana cara mereka mau berpartisipasi? Ya, kita menghargai usaha-usaha mereka gitu. Misalnya dari yang hal-hal kecil aja kita hargain. Kemudian selain menghargai usaha mereka, kita juga kasih dukungan. Ya, kasih dukungan kepada karyawan-karyawan kita. Dukungannya seperti apa? Dukungannya misalnya kasih reward, misalnya kasih eh, ada tambahan-tambahan insentif gitu mungkin, atau bisa jadi dengan pelatihan-pelatihan ya. Nah, pelatihan-pelatihan juga itu salah satu bentuk dukungan. Nah, misalnya nih, kayak misalnya sekarang kita udah viral nih di TikTok gitu ya. Si toko kita udah viral nih. Nah, terus membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Nah, kalian bisa nih sebagai pemimpin gitu ya, kalian bisa memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan kalian. Pelatihan apa ya? Pelatihan membuat konten yang menarik gitu. Kan sekarang banyak ya cara-cara membuat konten menarik itu banyak gitu, seminar-seminarnya yang seperti itu banyak gitu. Kemudian kalian juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan untuk karyawan kalian untuk dapat menilai ini analisis datanya akan seperti apa gitu. Ya kan harus dilihat konsumen yang menyebabkan melakukan pelatihan-pelatihan, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian lagi selain itu agar kita sukses, kita memberikan penghargaan, kita memberikan dukungan. Nah, kita juga harus konsisten, ya konsisten dengan apa yang tujuan kita, ya. Dengan misalnya dengan viral, oh tujuan kita misalnya ada perubahan jadi seperti ini, kita tetap harus harus konsisten dengan tujuan tersebut. Mungkin perubahan itu tidak dalam waktu singkat ya, perubahan itu akan terjadi terus-menerus sedikit demi sedikit dan karyawan juga pasti akan menemukan saat-saat jenuh gitu. Nah, kita harus siap. Kita harus siap untuk memotivasi itu agar tujuan kita tetap tercapai gitu ya. Ah, Nah, terus sekarang pertanyaan saya ya untuk kalian semua. Ini kan materi tentang perubahan ini sudah selesai ya. Nanti minggu depan kita materinya baru lagi. Nah, selama sampai sejauh ini, perubahan apa yang kalian mau berpendapat?
Ayo, siapa yang mau berpendapat? Perubahan dalam diri kalian aja, yang kalian rasakan selama ini aja. Gimana? Dari awal semester sampai pertengahan semester ini gimana nih? Mungkin saya izin jawab ya, Bu. Karena Boleh, silakan di Kania. semester sebelumnya kan nggak terbiasa gitu, setiap minggunya bikin artikel sama PowerPoint gitu. Nah, semenjak materi perubahan ini terutama, kita jadi lebih terbiasa, bisa lebih manajemen waktu buat ngerjain artikel sama PPT-nya itu biar nggak mepet deadline. Mungkin dari saya seperti itu aja sih, Bu. Oke, iya ya. Karena kan di kelas ini tiap minggu ada deadline tugas ya, dan tugasnya juga cukup cukup banyak gitu ya menurut saya. Kalian harus membuat PPT, kalian harus membuat artikel, kemudian juga kalian harus presentasi gitu. Jadi kalian harus bisa memanage waktu gitu ya. Eh Pasti melelahkan untuk kalian ya. Saya paham gitu, pasti akan melelahkan untuk kalian. Tapi tetap semangat ya, tetap semangat. Sebentar lagi kok kita 4 kali lagi, 4 kali lagi kita tugas ini 4 kali lagi. Setelah itu nanti kalian kan ke lapangan gitu ya. Dan ini menjadikan apa ya? Secara tidak langsung selain ilmu di apa di perkuliahan komunikasi bisnisnya ini mungkin bertambah juga gitu ya, kalian soft skillnya juga jadi makin bertambah gitu. Seperti yang Kania bilang kan katanya harus mengorganisir waktunya gitu, jangan terlalu mepet. Nah itu soft skill loh. Kalian berarti kan harus memanage apa yang harus kalian lakukan. Itu soft skill juga gitu masuknya. Ya, ada yang lagi yang mau berpendapat? Perubahan apa lagi yang udah kalian rasakan nih? Oke, mungkin boleh Ilham memberikan pendapatnya gimana? Perubahan apa yang kamu rasakan? Atau jangan-jangan nggak ada perubahan nih? Ada Ibu, Oke, lebih ke gimana kan ini tugas komdis kan tiap minggu ada yang bikin PPT itu kan, dan kalau misalnya bagiannya tuh bikin PPT terus kan mungkin jadi nggak seimbang gitu pembagian di dalam kelompoknya. Jadi lebih gimana caranya biar tetap seimbang, ganti-gantian sama komunikasi di dalam internalnya gitu Bu. oke. Nah, berarti ada komunikasi yang lebih baik mungkin ya. Bagaimana Iya. cara kalian dalam kelompok mengorganisir bagaimana nih biar kita semua berjalan baik gitu, PPT-nya bisa baik, artikelnya bisa baik, presentasinya bisa baik. Nah, komunikasi itu juga pasti pasti ada yang berubah ya, yang awalnya dari kalian belum tahu nih sifat masing-masing seperti apa. Jadi nantinya kalian juga tahu gini nih sifat, oh sifat ini kayak gini, jadi kalian menyesuaikan kayak gitu-gitu ya. Komunikasinya juga jadi berubah ya, komunikasi antar kelompoknya ya. Oke, bagus bagus. Nah, em, sebentar saya share screen dulu ini ya. Oke, terlihat ya share screen saya. Ya, terlihat Bu. Terlihat, Bu. Oke, baik. Em, Nanti di minggu depan itu kan pekan UTS ya, tapi kan kita tidak ada UTS, tapi kita tetap lanjut perkuliahan seperti biasa. Itu masuknya ke minggu ke-8 gitu ya. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai learning organization atau organisasi pembelajar ya. Kalian nanti siapkan PPT dan artikelnya yang berkaitan dengan ini. Pengertian organisasi belajar, kemudian hilang, bertahan atau berkembang.
tuh mengenai dua hal ini ya. Jadi nanti learning organization ini 2 kali pertemuan, kemudian setelah itu ini 2 kali pertemuan juga, difusi dan inovasi 2 kali pertemuan, kemudian nanti eh, nah, kalian yang lainnya itu tidak di kelas gitu. Kalian silahkan apa ya, mengunjungi organisasi bisnis atau perusahaan-perusahaan. Kemudian nanti kalian bisa membuat rencana observasi, rencana wawancara, dokumentasi. Nah, nanti terakhir adalah pembuatan laporan proyek. Nah, ini yang nantinya untuk UAS gitu ya. Nanti 4 kali kalian ke mana? Ke lapangan itu seperti ini. Ya, jadi nanti kalian persiapkan dulu apa yang akan kalian buat gitu ya untuk nanti kemudian nanti ke lapangan ada dokumentasi, wawancara dan terakhir adalah membuat laporan. Ini adalah untuk UASnya gitu ya. Nah, untuk learning organization itu bisa melihat referensinya di sini ya untuk learning organization sebentar. Nah, yang ini ya mengenai the art and practice of the learning organization. Boleh ini menjadi rujukan kalian untuk eh, materi tentang organisasi pembelajar. Ya, selain dari sini juga bisa dari beberapa materi materi-materi lain yang boleh kalian ambil gitu ya. Boleh dari jurnal orang gitu ya. Boleh dari YouTube gitu, boleh. Jadi untuk memperkaya memperkaya apa ya? Memperkaya eh, artikel kalian. Oke, Oke, silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan Ibu, saya izin bertanya. ya? Kan minggu depan itu minggu UTS ya, Bu. Kalau misalkan nanti jadwal kombis tabrakan sama jadwal UTS itu gimana ya, Bu? Nah, kemungkinan kan kelasnya akan dipakai juga. eh dan ada UTBK juga. Jadi nanti coba aja dulu tanya ke admin prodi. Kalau misalkan memang bentrok dengan jadwal UTS, ya berarti kita online lagi minggu depan. Karena kan di dulu ini sebenarnya UTS itu di tanggal gitu ya, tanggal 28 sampai tanggal 9 itu tuh di minggu UTS. Ya, jadi mungkin kelasnya juga akan susah ya, akan diprioritaskan untuk UTS dulu. Kalau waktunya yang bertabrakan gimana ya, Bu? Kalau misalkan kita Oh ada iya jadwal ya, UTS kalau sendiri juga. betul betul betul. Kalau waktunya bertabrakan mungkin berarti nanti kita akan adakan kuliah pengganti saja ya kalau begitu ya. Tapi mudah-mudahan ya nanti diinformasikan saja kalau misalnya memang bertabrakan ya. Komunikasikan saja dulu dengan saya dan Pak Mahmud. Terima kasih, Bu. Oke. Kalian angkatan berapa ya? Dua-dua, Bu. Oh, dua-dua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Bentar ya. Assalamualaikum Pak. Izin tadi sedang menjelaskan mengenai tugas yang selanjutnya berkaitan dengan organisasi pembelajar gitu. Oke, baik. Itu di GCR saya sudah kirim bahan-bahannya Ibu Tiara. Coba dibuka GCR-nya di share screen itu. Sebentar Pak. Jadi udah saya upload ke situ bahan-bahan terkait organisasi belajar. Nah, itu di situ tuh di topik organisasi belajar.
Nah, itu kurang lebih ada 3 ya, terkait organisasi belajar. Nanti bisa dipakai gitu, atau nanti cari sendiri juga nggak apa-apa. Ya, ada yang berbahasa Inggris itu, cuma nggak saya kirim ke situ, nanti saya kirim ke situ juga yang berbahasa Inggris. Ya, organisasi belajar. Ya, belum saya ketemu yang berbahasa Inggris itu, tapi kalau itu aja sih udah cukup. Itu Bu Tiara. Baik, Pak. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak. Jadi tugas berikutnya terkait apa topiknya? Topiknya terkait ini, Pak, sebentar. Terkait Itu juga setidaknya sebulan lah itu kan. yang ini, Pak, pengertian organisasi belajar kemudian hilang, bertahan atau berkembang. Itu jadi satu ya? Iya, betul, Pak. Jadi 2 itu satu Atau ya. Jadi bagaimana, Pak? Baik. ya nggak apa-apa. Nah, jadi kan sebuah kita itu organisasi itu apa? Ya, pertama kita harus bahas organisasi itu apa. Ya, kita kan sering melihat ya orang mengatakan organisasi ini, saya punya organisasi, saya punya organisasi. Ada ormas, ada orsospol, ada apa organisasi. Ya, organisasi itu apa? Ya. Jadi organisasi itu kan sebenarnya semacam apa ya? Wadah gitu ya. Wadah untuk orang-orang berkumpul yang memiliki tujuan yang sama. Ya. Jadi kalau dia memiliki tujuan yang sama dengan organisasi itu, dia pasti rela menjadi anggota. Ya, yang akhir-akhir ini kan ada ormas yang lagi banyak ya. GRIB, mungkin Anda kenal ya, GRIB ya. Ormas baru tapi langsung ya, banyak sekali anggotanya. Nah, itu dia punya pasti memiliki orang-orang yang berkumpul di sana memiliki tujuan yang sama. Nah, kalau nggak memiliki tujuan yang sama, dia nggak mau ada di sana. Nah, tujuan itu bisa apa namanya banyak macam ya. Nah, sebuah organisasi itu organisasi ya. Bisa juga organisasi itu perusahaan. Perusahaan itu kan wadah juga. Wadah orang-orang itu berkumpul. Ya. Nah, memiliki satu tujuan, misalnya apa ya? Pertamina katakanlah. Ini kan wadah orang-orang berkumpul. Tidak hanya orang-orang itu, ada sumber daya lainnya. Sumber daya manusia, sumber daya non manusia ya, berkumpul menjadi satu yang organisasi itu bisa tidak boleh hanya diam ya. Dia harus melakukan sesuatu supaya bisa bertahan. Banyak organisasi atau perusahaan yang tidak bisa bertahan. Bahkan negara itu kan bisa termasuk organisasi ya. Banyak negara yang nggak bertahan ya. Bahkan menjadi hilang ya. Jadi organisasi itu supaya mampu bertahan, dia harus menjadi organisasi yang belajar. Karena pasti ada eksternal ya, ada apa namanya pengaruh eksternal yang mau nggak mau dinamisasi eksternal itu akan berpengaruh pada organisasi itu, baik itu organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi masyarakat, bahkan organisasi yang paling kecil ya, itu keluarga. Ya. Kan pada untuk 2 orang berkumpul ya, berkembang, bertahan, bisa jadi hilang keluarga itu. Nah, itu bagaimana di sini kan ini apa tadi? Pengertian organisasi belajar. Organisasi belajar itu yang seperti apa? Mungkinkah dia bisa bertahan atau hilang atau berkembang? Jangan sampai kita punya organisasi itu hilang. Berarti kan visi misi tujuannya sudah
nggak sesuai dengan dinamik eksternal, ini dinamika internal juga. Ya. Nah, Anda juga punya organisasi kan sebagai mahasiswa ya, pasti BEM misalnya, itu organisasi. Ya, BEM itu kan anggotanya otomatis ya. Dia nggak perlu merekrut anggota, otomatis ada anggota sehingga tidak mungkin BEM itu hilang. Ya. Bisa jadi hilang kalau perguruan tingginya hilang. Ya. Perguruan tinggi itu juga suatu organisasi. Nah, disinilah kita perlu membahas bagaimana sebuah organisasi itu agar bisa organisasi itu menjadi organisasi belajar yang bisa bertahan atau berkembang. Kalau berkembang itu berarti sudah seperti kepompong menjadi kupu-kupu gitu ya. Nah, yang tadinya telur itu jadi kepompong jadi kupu-kupu. Itu sudah berubah ya. Berubah dari bentuk semula. Ya. Tapi itu lahir dari sana. Kalau dari telur menjadi kepompong itu sudah upaya berubah. Kalau dia sudah menjadi seperti kupu-kupu, dia sudah berubah bentuk, berubah segala macam, tapi sudah berkembang. Ya. Nah, organisasi yang tidak berkembang ya dia cuma bisa bertahan, lama-lama bisa jadi akan hilang. Ya. Itu permulaan dari kita belajar ya. Karena ini penting kita diskusikan jadi untuk komunikasi bisnis ini kan kita harus ada bahan yang kita bicarakan. Bahan yang kita bicarakan itu harus juga menambah pengetahuan. Tadi kemarin kita bahas tentang soft skill, kita bahas tentang perubahan. Nah sekarang kita membahas organisasi. Setiap manusia pasti dia menjadi anggota suatu organisasi. Paling enggak dia anggota organisasi keluarga. Ya. Keluarga ini kan bisa banyak keluarga yang hilang, ya, bubar. Ya, banyak keluarga yang cuma bertahan. Banyak keluarga yang bisa menjadi berkembang. Dari awal terbentuk pernikahan katakanlah sekarang menjadi sangat perkembangannya sangat besar ya. Bahkan menjadi keluarga besar ya. Keluarga besar siapa misalnya ya. Iksan Agustianto. Keluarga besarnya ya bisa jadi hilang. Nah disitulah nanti Anda baca dari bahan-bahan yang ada untuk diskusi. Begitu dari saya, Bu Tiara. Baik, Pak. Terima kasih atas arahannya dan tambahannya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini karena minggu depan pekan UTS yang tadi seperti ditanyakan oleh Kania, nanti kalau misalnya berbentrokan dengan jadwal UTS bisa dikonfirmasi dahulu kepada saya dan Pak Makmuri. Ya, nanti kita akan atur jadwal kembali. Baik, cukup untuk hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiara dan Pak Makmuri. Izin.